mengapa hanya kaum Adam saja yang bisa menikah sampai berbelas-belas wanita gitu. Kenapa kaum Hawa seperti wanita seperti saat ini saya contohnya tidak bisa menikahi kaum Adam seperti kaum Adam yang dilakukan seperti itu gitu. Ya ini namanya Al-Quran tidak benar ya, maksudnya mengapa ada ajaran seperti ini gitu. Sama aja Al-Quran menyakitin, ayat ini menyakitin hati wanita. Dan saya sendiri wanita mempunyai hati, mempunyai perasaan juga seperti laki-laki gitu. Dan begitu Abi, saya tidak suka yang namanya poligami. Dan setahu saya begini, setiap ustadz yang ceramah dia selalu bicara Muhammad itu menikahin janda-janda tua, janda-janda jompo, dia berkata seperti itu. Tapi yang saya tahu di dalam ayat itu Muhammad memang menikahi janda, cuman satu janda namanya Hadijah. Nah, tapi seterusnya dia menikahin anak kecil. Ya, shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat, dan kita selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Ya, puji Tuhan teman-teman, kita kembali lagi di channel ini untuk kita menyaksikan kesaksian yang begitu luar biasa, kesaksian yang sangat menggetarkan hati dari seorang murtadin. Ya teman-teman yang terkasih, kisah yang akan kita saksikan kali ini adalah sebuah perjalanan hidup yang penuh pergumulan, air mata, dan keberanian. Seorang muslimah yang sejak kecil dididik dengan ajaran agamanya mulai mengalami pergolakan batin ketika ia menghadapi kenyataan tentang praktik poligami yang sulit ia terima dalam kehidupan keluarganya. Di tengah kebingungan dan pencarian akan kebenaran, ia mulai membaca Alkitab. Semakin ia mempelajari firman Tuhan, semakin ia tersentuh oleh ajaran Tuhan Yesus tentang kasih, kesetiaan, pengampunan, dan bahkan mengasihi musuh. Pesan kasih yang ia temukan dalam Alkitab memberikan damai yang selama ini ia rindukan. Namun keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus tidaklah mudah. Ia harus menghadapi penolakan, tekanan, bahkan kemarahan dari keluarga yang tidak dapat menerima perubahan imannya. Di saat banyak orang meninggalkannya, ia justru merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang semakin nyata dalam hidupnya. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perjalanan muslimah ini hingga akhirnya memilih mengikuti Tuhan Yesus? Tantangan apa saja yang harus ia hadapi? Dan bagaimana Tuhan menguatkannya di tengah penolakan keluarga? Oleh sebab itu mari kita sama-sama saksikan kesaksian selengkapnya sampai selesai. Saya berharap teman-teman bisa nonton sampai tuntas agar melalui kesaksian ini memberkati dan menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kembali lagi dengan channel Saifuddin Ibrahim. Sekarang saya mewawancarai seorang wanita yang sudah pindah, menemukan jalannya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat malam Mbak Ripka, bagaimana kabar? Wah, luar biasa. Terima kasih datang ke studio dan dia mau bersaksi tentang keajaiban Tuhan, perpindahannya. Silakan, kenapa sih kok jadi orang Kristen gitu? Ya, selamat malam, salam semua. Perkenalkan, pertama-tama saya Nur Hayati dan setelah baptis nama saya Ripka. Sudah lama saya tahu di Al-Quran itu kaum Adam boleh menikah sampai berapa wanita ya. Dan saya juga mempunyai suami dulu, dan dia meninggalkan saya juga karena wanita. Dan saya berpikir, mengapa suami saya yang dulu meninggalkan saya karena wanita? Karena ajaran-ajaran di Al-Quran. Nah,
mengapa hanya kaum Adam saja yang bisa menikah sampai berbelas-belas wanita gitu. Kenapa kaum Hawa seperti wanita seperti saat ini saya contohnya tidak bisa menikahi kaum Adam seperti kaum Adam yang dilakukan seperti itu gitu. Ya ini namanya Al-Quran tidak benar ya, maksudnya mengapa ada ajaran seperti ini gitu. Sama aja Al-Quran menyakitin, ayat ini menyakitin hati wanita. Dan saya sendiri wanita mempunyai hati, mempunyai perasaan juga seperti laki-laki gitu. Dan begitu Abi, saya tidak suka yang namanya poligami. Dan setahu saya begini, setiap ustadz yang ceramah dia selalu bicara Muhammad itu menikahin janda-janda tua, janda-janda jompo, dia berkata seperti itu. Tapi yang saya tahu di dalam sejarah di dalam ayat itu Muhammad memang menikahi janda, cuman satu janda namanya Hadijah. Nah, tapi seterusnya dia menikahin anak kecil, menikahin istrinya orang, serta membunuh suaminya begitu. Ini ajaran apa begitu? Saya bukan dipengaruhi oleh siapa-siapa, tapi saya tahu sendiri dengan ayat-ayat itu begitu. Oke. Ya, tapi itu kan keyakinan beliau. Namun bagaimanapun sebagai wanita tetap aja tidak suka ya untuk itu. Sangat tidak setuju, tidak suka dan tidak. Apalagi kalau kita punya anak perempuan ya, bayangin itu kasihan juga anak perempuan kita. Ya, apalagi ajaran ini sangat melecehkan wanita. Oh gitu. Wanita ya. Benar. Ada lagi alasan yang lain sehingga alasan yang lain saya sudah membaca Alkitab Matius 5 ayat 44 yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiayamu. Itu artinya Alkitab pada Injil mengajarkan kasih sayang, mengajarkan memaafkan. Dan arahnya jauh berbeda dengan Al-Quran gitu. Al-Quran yang menyakiti wanita dan ini yang ajaran kasih yang pada Injil begitu. Dan saya berpikir masuk ke Kristen ini hati saya sangat damai ya, walaupun orang tua tidak setuju tapi ini keyakinan saya sendiri karena ini jalur hidup saya sendiri. Saya mencari juru selamat saya yaitu Yesus. Semoga Yesus yang ada di dalam diri saya, Kristus benar-benar menolong saya di dunia ini walaupun saya banyak dosa, banyak ya. Sebesar apapun dosamu, Tuhan ampuni dan maafkan. Kalau terima Yesus Kristus, selesai. Dan pasti masuk surga. Karena jaminannya itu, man amana ilayya fa'alaihi hayatul abadiyah. Begitu kata Yesus Kristus dalam Yohanes 6 ayat 47. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Dan pasti masuk surga. Itu sebabnya walaupun kamu banyak dosa, walaupun itu tinggalkan semua. Selama kamu terima Yesus, dan kamu pasti masuk surga gitu. Makanya jangan takut dengan apapun. Apalagi sekarang dengar-dengar kamu menikah dengan turunan Nabi itu gimana? Kok bisa-bisanya turunan Nabi menikah dengan kamu, orang Jawa? Setelah saya pisah dengan mantan saya yang dulu karena dia memilih perempuan atau dia suka perempuan lain mungkin ya. Memang dia memilih wanita lain. Saya tertarik dengan suami saya ini karena dia asli Arab dan dia kok bisa masuk Kristen gitu. Sebenarnya Arab kan mayoritas Muslim banget gitu. Dan saya banyak juga diajarkan sama beliau ajaran-ajaran Injil itu banyak sekali tentang kebaikan, tentang kasih sayang atau apa. Memang saya baca sendiri memang benar. Makanya saya masuk Kristen bukan karena suami saya. Saya masuk Kristen karena dulu memang saya ada masalah sama suami saya tentang ini. Makanya saya mencari jalur untuk bisa masuk Kristen. Dan dengan beliau ini
suami saya sendiri, saya mendapat jalur untuk bisa dibaptis. Oke. Saya sudah melihat bagaimana imannya dia, walaupun ya mungkin sebulan saya sudah dengar, sudah kenal dia, dan pernah saya sengaja itu datang ke Bali untuk menjemput mereka, yaitu Ali Alatas, adiknya dan istrinya dan anaknya ini. Tidak ada tujuan yang lain selain menyelamatkan keluarga ini dari karena sebentar lagi akan ke Amerika, dia adalah pengungsi dari negeri Arab karena konflik di sana, sehingga suaminya Ali Alatas itu sudah datang ke Indonesia beberapa belas tahun, sudah 14 tahun yang lalu dia datang, tetapi belum mendapat kesempatan untuk ke Amerika. Dia memilih negara Amerika sebagai tempat tujuannya, dan bertemulah dengan Nur Hayati ini. Maka saya datang khusus untuk menjemput mereka, untuk dibawa ke UNHCR, ke UN, PBB, yang akan menyelamatkan dan menolong mereka. Saya hanya bisa membantu sedikit, bagaimana mereka bisa datang, bisa hidup, bisa kos dan makan di sini sambil menunggu kesempatan yang luar biasa itu. Jadi saya melihat bagaimana imannya dia, kasihnya dia, karena memang disakiti, wanita itu disakiti itu nggak enak. Bagaimanapun nggak ada enaknya kalau disakiti oleh laki-laki gitu. Begini Aldi, bayangkan seandainya seandainya laki-laki, saya perempuan menikahi banyak laki-laki, bagaimana perasaan suami saya? Ya tentu saja laki-laki bego saja yang mau istrinya punya suami banyak, bisa-bisa disembelih potong bebek angsa masa dikuali. Ya itu dia Aldi, kalau dibalik masalah ini bagaimana gitu. Sedangkan ayat ini sangat-sangat melecehkan sekali, wanita selalu disakitin. Saya wanita sangat. Ya tapi ya biarlah ajaran mereka seperti itu. Nah sekarang kamu sudah ada di dalam sebuah terang dan ajaran yang begitu luar biasa. Tinggalkan itu, ajaran itu, dan apalagi kalau ada ajaran yang boleh membunuh orang karena beda agama, dan suami kamu itu dulu dibacok oleh FPI, kepalanya itu sampai 18 jahitan. Dan saya yang mengurus suami kamu dulu itu ketika dia tinggal dengan saya. Wah, saya dendam sekali sama FPI. Saya dendam sekali sama teroris, orang-orang radikal itu. Orang nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa kok dibacok kepalanya. Dan itu sangat, saya itu dendam sekali. Tetapi karena saya sudah jadi pendeta, saya sudah jadi orang Kristen, itu saya tahan sampai sekarang. Saya tahan hati saya dari membenci manusia, walaupun suami kamu itu ya adik saya panggil adik karena dekatnya hati saya dengan dia, dan selalu menolong dia untuk boleh selamat, karena pasti ada rencana Tuhan di balik kehidupan dia nanti. Dan ternyata kalian punya anak, dan siapa tahu anak kamu nanti akan melahirkan orang penting yang akan menolong manusia yang banyak. Jadi demikian. Jadi adakah hal-hal yang lain? Bagaimana dengan keluarga kamu? Di mana sekarang keluarga? Oh, di Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Timur, di Kutai. Oh, di Kutai, Kalimantan Timur. Tempat ibu kota negara nanti ya. Wah, luar biasa. Kutai Kartanegara ya. Saya sudah sering ke sana, dan mungkin saya nanti akan bulan depan ini juga akan ke sana untuk ya jalan-jalan melihat jiwa-jiwa. Jadi kalau jalan-jalan saya itu ya jiwa, pasti ada orang yang akan terima Yesus karena perjalanan itu. Sekarang apa kata orang tua setelah mengetahui kamu masuk Kristen? Sebenarnya saya pengen memberitahu orang tua, cuman saat ini kondisi orang tua saya, terutama bapak, masih sakit. Masih sakit, dan orang tua yang perempuan juga ibu saya itu juga sering sakit-sakitan. Jadi sekarang bapak lagi stroke. Oh. Makanya saya tidak mau memberi kabar seperti ini
Iya. Kan nanti tambah jadi pikiran. Mm-mm. Jadi saya gini aja, Abi. Masuk agama itu apa? Saya masuk ke Kristen ini itu bukan paksaan siapapun. Dan ini jalan saya, ini keyakinan saya untuk sekarang dan ke depan. Iya. Dan saya yakin Yesus akan menjadi juru penyelamat saya dan bisa menyelamatkan orang tua saya juga yang sedang sakit di rumah. Ya, jika Presiden Biden mengizinkan kalian akhir tahun ini balik boleh datang ke Amerika, berarti nanti kamu punya anak di Indonesia dan sekarang dia punya bayi kecil yang berumur 3 bulan akan dibawa ke Amerika, dan itu artinya memulai kehidupan baru dan generasi baru, percampuran antara onta dengan Indonesia. Haleluya. Tapi onta saya baik, Abi. Oh gitu, masa ada onta baik? Minum kencing onta ntar lo. Lucu juga ya wawancara dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ini caranya mati tertawa dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan saudara-saudara, masih ada lagi yang diceritakan, silakan sebelum meninggalkan Indonesia gitu. Ya, saya minta kepada Tuhan, Tuhan saya yang sekarang ya Yesus yang ada dalam diri saya meminta ya keluarga saya baik-baik saja, sehat dan cepat tercapai keinginannya. Dan buat semua saya minta saudara-saudara juga, omongan saya ini tidak ada alasan apapun saya ngomong seperti ini, tapi ini memang yakin, saya yakinnya saya jelaskan dan ada bukti juga. Ya, luar biasa. Jadi bahkan keimanan Ribka ini lebih kental daripada suaminya yang sudah lama masuk Kristen. Saya tahu siapa Ali Al-Atas dan bagaimana dia ketika saya melayani di Bali, waktu dia pulang, minta doa sama saya. Lah, Alinya enggak minta doa, tapi dia minta doa sama saya. Saya doakan dalam nama Yesus. Anak-anakmu akan hebat nanti. Keturunanmu, bahkan keturunanmu tidak pernah lepas daripada Tuhan, engkau akan diberkati. Saya doa begitu sama dia. Dia nangis. Ali Al-Atas nggak nangis. Haleluya. Jadi saudara-saudara, iman dia ini luar biasa. Kenapa? Karena dia sakit hati dan disakitin. Dan dia merasa bahwa perpindahan keyakinan ini adalah sebuah perpindahan pilihan yang berat dan besar karena menyangkut masa depan dan menyangkut keluarga. Bagaimana perpisahan antara keluarga, kemudian juga mimpi ke depan adalah hidup damai sejahtera, hidup yang luar biasa, dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oke, terima kasih Nur Hayati, terima kasih Ribka atas nama kamu sama dengan nama istri saya yang pertama, Nur Hayati. Kok bisa namanya sama? Tapi istri lanjutan sekarang ini namanya Sarah Ayu Ibrahim, dia ada di Bangka sekarang. Halo, kamu sedang nonton ya sayang? Ini istrinya Ali Al-Atas. Dia sudah punya anak perempuan 1 dan dia senang sekali jadi orang Kristen sekarang. Bahkan walaupun dia masih terbata-bata di dalam live ini, tetapi saya merasakan betapa cintanya dia kepada Yesus Kristus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Jadi aku itu Muslim, KTP. Cuman apa namanya? Aku tuh kadang ininya aku suka ininya, tapi aku dulu kan sekolah aku juga di Besar. Tapi karena kebanyakan mayoritas keluarga aku Muslim, jadinya aku setelah lulus di Bos aku kuliah di kampus Muhammadiyah Hill. Enggak, saya kurang nangkep. Saya ulangin satu kali lagi. Gini, Anda terlahir dari... Di sekolah SMA kan aku di Bosca kan. Bukan, maksudnya gini. Anda terlahir sebagai muslimah.
mayoritas. Sebenarnya ibu aku itu Kristen, cuman dia sekarang udah maaf jadi Muslim. Nah, sedangkan aku ini Sebentar, biar sekarang kita nggak salah paham nih. Jadi orang tua, bapak dan ibu, bapak itu Islam. enggak, bapak aku Hindu, ibu aku Kristen. Astaga, jadi banyak sekali, jadi bingung. Oke, baik, sebentar. Bapak Hindu, kemudian menikah dengan ibu Kristen. Kristennya Kristen apa? Kristen bukan Kristen Protestan, Kristen apa tuh namanya itu? Aku tak tahu karena aku tuh nah aku jadi aku Muslim gitu. Saya bingung sebentar. Pelan-pelan, ceritanya pelan-pelan biar saya tidak bingung gini. Bapak Hindu menikah. Jadi Sebentar, biar saya sebentar, tenang dulu. Biar saya bisa memahami dan penonton bisa memahami ya. Jadi bapak Hindu kemudian menikah dengan ibu yang Kristen Katolik. Kristen bukan Katolik ibu. Oh Kristen, oke. Terus mualaf lah ibu ini. Mualaf masih Islam. Belum itu maaf. Mualafnya enggak, mualafnya waktu sudah menikah atau sebelumnya? Udah cerai sama bapakku. Bapakku udah nikah lagi. Oh bapak udah nikah lagi, ibu juga udah nikah lagi. Enggak. Ibu jalan terus Oke. Mualafnya kapan mualafnya? sekitar 9 tahun, 10 tahun yang lalu. Oke, ibu mualaf. Penyebab mualafnya apa? Disuruh keluarga Muslim. Oke, baik. Baru akhirnya berarti Sasha Monica ini terlahir sebagai apa dulunya? Kalau orang ini ya karena ikut nenek jadinya jadi di Islam. Oke, baik. Sudah ngerti saya ceritanya. Berarti dari lahir, berarti sudah Muslim. Ya silakan. Ini kan kalau ke gereja. Ke gereja apa? Kadang aku ke gereja Kristen, kadang ke gereja Katolik gitu. Oke, lalu apa yang menjadi masalah? Jadi aku ini apa ya? Beberapa tahun ini kayak dilema gitu. Dilemanya gimana? Dilemanya apa namanya? Gimana ya Allah nanti banyak yang ngomongin. Gak apa-apa. Begini. Kita tidak hidup, gini, dengarkan ini penting ya. Ini penting petua bagi banyak orang. Kita hidup tidak berdasarkan congor orang. Oke? Kalau di sini banyak bilang aku orang pusing apa ini. Gak apa-apa. Begini loh. Kita itu jangan fokus kepada congor orang. Nanti kalau kita fokus kepada congor orang, nanti kitanya sendiri nggak fokus kepada tujuan kita. Lihat tujuan kita. Gitu. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan di sini? Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi aku beberapa kali aku baca-baca ya. Terus Tes dulu katanya. Iya, tes benar, tes. Oke, kalau memang seorang muslimah pasti sholat ya. iya kadang. Oke, coba saya pengen dengar sedikit aja ucapan-ucapan ketika sholat itu untuk membuktikan bahwa emang benar-benar muslimah. Jadi gini, aku ini kalau sholat itu kan ada ininya ya, apa baca atahiyat gitu ya. Coba dibaca. Nah dulu waktu pas aku di Muhammadiyah aku apa kan sekolah disuruh ngapalin ke ujian itu. Nah tapi sekarang ini aku sering lupa. Aku kalau baca Yang ingat apa yang ingat? atahiyat itu enggak gini, jadi atahiyat itu muter-muter. Coba gimana caranya? Coba. Ya atahiyatul wassalatu thayyibah assalamualaikum itu aku. Udah sah, ini muslimah betulan. Ya, muslimah betulan. Oke. Silakan. Itu aja. Silakan. Aku berpikir kalau misalkan kita kalau di Islam kan kalau misalkan kita berdoa kita baca Al-Quran salah satu kalimat aja salah katanya kan beda arti kan beda salah pengucapan sedikit pun itu akan beda artinya gitu kan. Nah, misalkan kita baca surat-surat apa gitu, terus nanti kita salah nih ya kan, entah itu harokatnya, pokoknya kita salah satu huruf aja kan beda artinya gitu kan. Nah, di situ aku pikir
aku sholat atahiyat, tapi atahiyatku ini aku lupa nih. Nah, terus kira-kira diterima apa enggak gitu kan? Aku sekarang mikir seperti itu. Terus Apakah gini, apakah Anda berpikir bahwa Allah tidak mengerti selain daripada bahasa Indonesia, bahasa Arab? Kalau salah ucapannya, berarti kan nggak ditakut nanti nggak diterima. Berarti adakah di dalam pikiran Anda bahwa Allah itu dia orang Arab gitu, dia nggak ngerti kalau nggak bahasa Arab atau gimana? Yang ada di dalam pikiran Anda? Iya, aku bingung. Nah, Aku sendiri percaya kalau Tuhan itu mengerti segala bahasa gitu kan. betul sekali. Justru itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok Tuhan yang ini dia kok maunya bahasa Arab gitu? Emang kalau bahasa Indonesia kenapa? Emang gue nggak ngerti kalau bahasa Indonesia gitu. Gimana coba? Di dalam pikiran Anda apa waktu itu mendekat kamu? Ya aku itu apa namanya? Ya tadinya kan aku keluarga aku muslim, nah aku selalu dulu kan kalau aku selalu bilang ini ya, aku nih sholat kalau nggak sholat kafir, aku tuh sangat kayak gitu terus kan. Ya udah, akhirnya aku sholat tapi kadang aku baca atahiyatnya kadang lupa, kadang kayak gitu, nah terus akhirnya ya udah aku sholat aja tapi aku nggak ngerti gitu. Betul. Artinya Anda sudah sadar sekarang bahwa Dan aku sekarang ini aku nggak dipengaruhi sama siapapun enggak ya. Bahkan kalaupun aku punya pasangan tuh mayoritas pasangan aku muslim gitu loh, dan mungkin muslim yang mungkin mereka lebih ke fanatik gitu kan. Cuman aku apa ya, beberapa bulan inilah ya, hampir 1 tahunan ini aku sering buka-buka kayak lihat hadis, terus aku sering lihat inilah, kadang aku ngeliat kok enak didengar, cuman aku di sini aku juga bingung sebenarnya Yesus itu siapa gitu loh. baik. Pertanyaan bagus. Begini, aku mau tanya Tuhan itu kan tidak beranak, tidak diperanakan gitu kan. Bahkan orang Nasrani, orang Kristen gitu ya, orang Kristen itu kan juga tahu, oh iya, bahwa Bapa itu dia tidak berbentuk tuh ya kan, dia tidak berbentuk, dia seperti zat, kalau kamu sendiri bilang seperti zat gitu ya, tidak ada wujudnya, cuman kan dia memberikan firman ke Yesus gitu kan. Ya, begini ya, sebenarnya tidak terlalu tepat juga. Katanya ada gini, terus kan ada gini yang bilang apa namanya, ya kalau nggak salah ya di itunya kitabnya bilang siapa yang mulai pengikut Yesus maka dia akan selamat gitu. Bapak kan menyelamatkan dia gitu kan. Ya, itu yang diinginkan oleh Bapa di surga yang mengikuti Yesus. Ya, Tuhan Yesus ya adalah perantara Tuhan gitu. ya. Nah, Dia adalah perantara. kenapa kita berdoa, kenapa harus melewati Yesus, kenapa nggak langsung ke Tuhan aja gitu loh, kenapa setelah perantara, kenapa nggak langsung aja ke Tuhan. Ya, kebetulan maksudnya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kan kita menyandarkannya, membawanya dalam nama Yesus, karena kita itu tidak layak begitu. Sebagai contoh nih. Apakah Anda bisa langsung begitu ketemu dengan presiden begitu? Pasti ada sesuatu yang melayakkan Anda untuk bertemu dengan presiden begitu. Apalagi kepada Bapa di surga begitu. Karena kita ini kotor, kita ini berdosa, kita itu nggak pantas begitu ada di hadirat Dia begitu. Makanya kita perlu yang namanya juru selamat atau yang membawa kita kepada Dia begitu. Karena kita kotor. Saya kasih contoh misalnya begini, Anda merasa nggak bahwa diri Anda berdosa? Kalau saya ditanya, saya merasa diri saya berdosa. Diri Anda merasa berdosa nggak? Nah, kira-kira gimana? Apakah kita pantas begitu? Tapi bukannya Tuhan itu maha pengasih, Iya, betul. Apa yang membuat Dia memaafkan, apa yang membuat Dia mengasihi kita? Karena kita melakukan yang namanya pertobatan, karena kita melakukan penyesalan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu tanpa mengenal Yesus? Dari mana kita bisa tahu pengajaran yang benar tanpa Yesus?
Begitu. Tapi ngomong-ngomong, yang saya pertanyakan begini, berarti posisinya dari lahir sampai sekarang itu muslimah? Muslim, tapi aku muslim juga. Keluarga aku muslim. Muslim semua. Tapi ada beberapa yang Katolik, ada yang ini. Bahkan tadi pun aku juga sering berinteraksi dengan orang Indonesia lah. Terus kayak gitu, apa namanya? Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol juga. Baru tadi jam berapa? Jam 6 lebih apa ya tadi? Baru ada di sini. Cuman itu tadi aku mau mempelajari dua kitab ini tuh Sudah dibaca? ya baca, kadang enggak, ya tak baca, kadang aku baca juga. Cuman ada jadi gini, aku kadang tuh semakin kesini tuh kadang aku tuh kalau apa gini loh, kalau dengar nasihat ceramah kayak gitu tuh dari kiai sama ini tuh aku kok kayaknya di hatiku lebih nyantol di sini gitu loh. Nyantol di mana? Ini Di sini mana maksudnya? Kristen. Oh, di Kristen. Berarti udah ada niat-niatan mau jadi pengikut Yesus? Sudah ada niat-niatan mau menjadi pengikut Yesus? Aku baru mencari-cari tahu, aku baru mendalami. Cuman kalau untuk masuknya aku mungkin belum Masih mau belajar ya. dan masih takut. Ya, Oke. karena keluarga besar. Baik. Berarti lebih nyaman seperti ini dilihat oleh 7.800 orang atau mau private saja? Itu aku belum tahu itu. Baik, kalau seperti itu nanti, ini kan banyak yang Kristen yang nonton, nanti mungkin ada yang DM. Kira-kira keberatan nggak kalau menyebutkan daerah tempat tinggalnya? Di Jogja saya sering kayak ini juga, sering Baik. juga. Baik, mungkin nanti ada teman-teman yang inbox yang ngasih tahu. Cuma kadang diginiin, murtad, digituin karena aku banyak. Iya, Murtad gitu. Sedangkan aku ini belum mendalami kitab itu, aku belum bisa. Jadi ketika aku diserang atau mungkin umat sesama aku yang sama-sama muslim ngomong gini-gini, aku nggak bisa jawab, paham kan? Oh iya, nggak apa-apa, itu semua perlu belajar. Jadi sesuatu itu perlu dipelajari. Ya, kalau tidak bisa jawab jangan dipaksa begitu. Ya, nanti seiring berjalannya waktu, pemahaman semakin dalam, pemahaman semakin matang seperti itu. Nggak apa-apa, seiring berjalan waktu, nggak usah buru-buru ya. Yang penting sudah ada dulu pikiran terbuka, ya, ada pikiran untuk menerima sesuatu yang baru. Karena banyak orang yang pikirannya sudah ketutup. Pokoknya ini benar titik. Pokoknya nggak mau menerima sesuatu yang baru. Dia ada orang-orang seperti itu. Oke lah, nanti mungkin ada teman-teman yang inbox yang nanti akan ngasih tahu, mungkin nanti perlu di situ ngobrol-ngobrol. Tapi kalau mau ngobrol di situ juga nggak masalah, terserah. Mau via seperti ini atau via private terserah. Jadi Yesus itu siapa? Ya, Yesus adalah Sang Mesias yang datang ke dunia, yang diutus oleh Bapa di surga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Yesus harus dijadikan sebagai sosok yang memimpin, mengendalikan, merajai hidup seseorang. Karena kalau Anda menjadi seorang muslimah, yang memimpin Anda, yang merajai Anda, itu adalah Muhammad. Begitu. Makanya ketika Anda menjadi seorang muslimah, Anda harus diatur oleh Muhammad. Muhammad bilang A, kamu harus A. Contoh, misalnya sekarang kamu tidak berhijab nih, rambut kelihatan, satu rambut kelihatan, 70 tahun di neraka. Ya kan? Betul tidak? Masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri, keluarnya harus pakai kaki kanan. Nah, itu ketika Anda dirajai atau dikuasai oleh Muhammad. Muhammad yang menyuruh Anda. Nah, nanti kalau Anda punya duit, Anda akan berangkat ke sini. Seperti orang ini melakukan seperti ini. Nah, itulah orang-orang yang dikuasai oleh Muhammad. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen adalah berbicara menjadikan Yesus menjadi raja dalam hidupnya, memerintah di dalam hidupnya. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga yang mengutus Yesus.
Begitu. Jadi Yesus diutus oleh Bapa di surga supaya setiap orang percaya kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau mengikut Yesus, artinya kita mengikut yang hidup. Ya, karena di dalam kekristenan, Yesus itu hidup. Tetapi jika Anda mengikut Muhammad, ya saya tanya kepada Anda, benarkah Anda mengikuti orang mati? Coba saya tanya, Muhammad ada di kuburan atau tidak? Dikubur. Ya, iya. Berarti kalau Anda menjadi Islam, Anda mengikuti orang mati yang ada dalam kubur. Anda menyerahkan hidup Anda untuk dipimpin oleh orang mati dalam kubur. Tetapi kalau Anda menjadi Kristen, Anda menyerahkan hidup Anda dipimpin oleh Dia yang hidup. Itu yaitu Tuhan Yesus. Ya, teman-teman yang terkasih, demikianlah kisah perjalanan hidup seorang wanita yang berani mempertaruhkan banyak hal demi mengikuti apa yang ia yakininya sebagai kebenaran. Meskipun harus menghadapi penolakan, kehilangan, dan berbagai tekanan, ia tetap bertahan karena telah menemukan damai sejahtera dan kasih yang mengubah hidupnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki perjalanan rohaninya masing-masing. Di tengah berbagai pergumulan hidup, banyak orang terus mencari jawaban, pengharapan, dan kepastian akan kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Apapun latar belakang kita, Tuhan memanggil setiap orang untuk datang kepadanya. Kasih-Nya tersedia bagi siapa saja yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ya, teman-teman yang terkasih, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati kita, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga dibagikan kepada keluarga, kawan, dan kenalan, sehingga mereka juga diberkati, dikuatkan, dan mereka boleh percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.